Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam ini merupakan takdir, hukuman, atau ujian dari Allah kepada umat manusia. Mungkin bisa menjadi takdir atau bisa juga menjadi hukuman karena penebangan hutan sembarangan, karena pembuangan sampah yang semena-mena, tidak pakai aturan. Atau ini bisa dianggap hikmahnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, itu lagunya Ebit GAD. Jadi ada benarnya juga. Mungkin itu dari Tuhan yang udah melihat kita itu bosan. Bahasanya Ebit ya. Dan kita melihat tingkah kita sakar PDW gitu. Atau selalu salah dan bangga. Udah salah, bangga dengan dosa-dosanya. Gitu. Jadi Tuhan itu melihat kita yang salah tapi bangga dengan dosa-dosanya. Wis salah, bangga sisan. Berarti kan dia nggak ngerti salah itu. Atau alam yang mulai enggan. Alamnya itu udah males bersahabat dengan manusia, gitu. Wis, mbuh ora ngerti, entah nggak tahu, maka kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Nah, ngomong-ngomong rumput yang bergoyang, rumput ini makhluk loh. Rumput ini adalah makhluknya Allah, gitu. Tanah juga makhluknya Allah, gitu. Dan bumi ini makhluknya Allah, gitu. Jadi Nabi Adam itu kadang-kadang gelisah kalau mikirin nasib anak cucunya. Bingung Nabi itu. Kalau ada yang bagus-bagus, tawadu, takwa gitu ya, itu seneng, gembira. Tapi kalau ada yang kafir, kalau ada yang sesat, itu susah juga Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu karena terbuat dari tanah, jadi beliau tahu cara berkomunikasi dengan tanah gitu. Jadi sekali lagi ya, tanah itu makhluk Allah loh. Gunung-gunung semua air itu. Nah, sekarang kita lihat Nabi Daud ya. Nabi Daud itu melihat ulat merah. Ulat merah itu bisa berzikir kepada Allah gitu. Dan Nabi Daud itu menyaksikan dan mendengar ulat merah itu berzikir, teman-teman. Nah, kalau Nabi Daud itu berzikir, subhanallah, itu gunung-gunung itu ikut berzikir, Mas. Burung ikut bersaksi. Burung itu berkicau itu dia berzikir juga. Dan ini bisa dilihat oleh Nabi Daud. Berarti kan terbukti kata-katanya Ebit GAD itu
itu bahwa alam bisa bosan melihat tingkah kita yang lucu-lucu gitu kan, yang nakal-nakal gitu. Alam itu melihat. Jadi bisa aja bencana itu karena ujian dari Allah atau takdir yang udah direncanakan oleh Allah, kita nggak bisa nolak, atau hukuman karena penebangan hutan, pembuangan sampah, dan dosa-dosa kita yang sudah di luar batas. Nah, menurut Gus Baha nih, bumi ini menjadi saksi, Pak. Jadi makanya Anda kalau sholat itu di tempat yang berbeda. Sholat wajib di masjid A, nanti kalau sholat sunnah itu di rumah. Supaya apa? Tempat sujud Anda itu nanti dicatat oleh bumi dan bumi akan bersaksi. Ini jangan masuk neraka. Ini dia menggoreskan dahinya di tubuh saya, di bumi. Jadi itu dalam cerita Gus Baha itu kalau sholat itu ganti-ganti nggon, ganti-ganti tempat itu ya. Dan alam juga memang makhluknya Allah. Nah, sekarang kita lihat leluconnya Gus Dur. Gus Dur itu berkelakar begini. Kalau orang Kristen itu memanggilnya Tuhan itu Bapa. Wah, dia umat Kristen merasa paling dekat dengan Tuhannya. Orang Tuhan aja dipanggil Bapa, ya kan? Nah, orang Hindu nggak mau kalah. Orang Hindu memanggil Tuhannya Hyang, ya, yang kan, ya deket kan, ya deket dia berarti. Nah, orang Buddha itu yang memanggilnya Sang Yang Adi Buddha gitu. Jadi Yang. Jadi kemudian orang Hindu memanggilnya Om Santi Om gitu. Jadi manggilnya Om. Ini kuyonnya Gus Dur ya. Nah, sementara orang Islam nggak punya argumentasi, cuma diam aja. Di dalam hatinya bilang, ya Allah. Orang Islam itu memanggil Tuhan aja menggunakan speaker, memanggil Tuhan aja menggunakan toa gitu ya. Dan itu guyonnya Gus Dur. Dan guyonnya Gus Dur itu ada alasannya. Itu adalah kepedulian, keprihatinan Gus Dur terhadap orang-orang yang misalnya udah haji masih korupsi gitu kan, yang merasa paling benar gitu. Ngomong masalah paling benar ya, itu ada kaum yang namanya Khawariyun. Kaum Khawariyun itu adalah kaum pengikut Nabi Isa yang tawaduk sama Nabi Isa. Nah, kemudian ketika Khawariyun itu serombongan itu sedang berjalan di sebuah kampung gitu ya, itu ada preman. Preman itu suka melihat kaum Khawariyun. Jadi preman itu dia mengikuti berjalan di dalam rombongan itu. Nah, salah satu dari Khawariyun itu ada yang menjaga jarak, jadi nggak mau deketin. Si Khawariyun itu jalan pelan-pelan, itu cepet-cepet, jadi menjaga jarak. Jadi di dalam hatinya itu batin gitu ya, dia merasa jijik melihat orang preman mendekati Khawariyun gitu. Nah, seketika itu juga Tuhan memberitahu Isa itu orang dua itu, preman itu sama Khawariyunmu itu satu itu mulai dari nol. Hari ini mulai dari nol. Jadi
Maksudnya yang Hawariun itu semua amalnya itu dihapus gitu. Sementara si preman itu dosa-dosanya juga dihapus. Jadi semuanya kembali ke nol. Jadi sama-sama nol. Nah, jadi itulah hukumannya orang yang merasa paling benar. Karena dia menghinakan orang preman yang nyatanya dia ikut bersimpati kepada rombongan Nabi Isa tadi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.